adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Semoga semuanya tetap bersuka cita. Ayo, hari ini hari apa? Yap, betul sekali. Hari ini adalah hari Minggu. Biasanya hari Minggu kita ke gereja. Kita beribadah sekolah minggu di gereja. Tapi sekarang kita nggak bisa ke gereja. Kita harus tetap di rumah aja. Namun meskipun kita di rumah aja, kita harus tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yuk, siapkan hati kita dan kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tirukan Tante Ani berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, di sini siapa yang cinta Tuhan Yesus? Pastinya semuanya cinta Tuhan Yesus. Kita angkat pujian. I love you Jesus. Oke? Yuk. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep
deep, deep down, down, deep down in my heart. Yeay! Semuanya pasti cinta sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sayang gak ya sama kita? Ya, Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Bahkan kita diciptakan karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus mulai duluan nih sayang sama kita. Jauh sebelum kita sayang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah sayang sama kita. Kita angkat pujian. Yesus sayang semua. Bisa? Yuk kita angkat pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yeay! Kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu buah pujian yang berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita sama-sama berdoa. Tirukan dan Ani berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dengar-dengaran ya sama firman Tuhan. Dan gak cuma mendengarkan, kita juga mau melakukan firman Tuhan. Dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu. God bless you. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu lagi dengan Tante Putri di ibadah online GPDI
Tapang dan GBD Indiosoho. Tante Putri percaya kalian semua diberkati oleh Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, semuanya sehat dan semuanya bersuka cita. Dan tentunya juga kalian sudah siap mau dengar firman Tuhan kan? Nah, pagi hari ini Tante Putri akan cerita tentang kita ini adalah anak terang. Yuk ikuti sama-sama ya. Kami anak terang. 1, 2, 3. Kami anak terang. Nah, kita mau buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Adik-adik yang di rumah boleh juga buka Alkitabnya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Tante Putri baca untuk kita semua ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Lalu apa maksudnya kalau kita ini adalah anak-anak terang? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini gelap sekali. Kenapa? Karena dosa dan perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia membuat dunia ini gelap. Nah, adik-adik, kalian tidak dapat melihat apa-apa di video ini. Semuanya gelap. Nah, seperti itu dunia. Karena kejahatan dan dosa, maka dunia ini gelap. Ketika seseorang ada di dalam gelap, mereka tidak dapat berjalan, mereka tidak dapat melihat. Dan apa yang dilakukan pasti salah karena tidak diterangi. Kita tidak dapat melihat dengan jelas. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai terang dunia. Lihat, ada terang yang menerangi kegelapan. Yohanes 8 ayat yang ke-12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus datang sebagai terang dunia. Seperti halnya yang adik-adik lihat sekarang, ada nyala lilin. Yesus terang dunia. Dan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, kita juga punya terang hidup. Nah, seperti halnya kita yang mengikut Tuhan Yesus, kita pun jadi terang. Kita juga punya nyala, kita juga punya sinar. Ketika kita percaya, ketika kita mulai mengikut Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita menjadi terang dunia. Kita juga punya terang karena kita diterangi oleh Tuhan Yesus dan kita menjadi terang. Nah, sekarang kalian perhatikan bahwa cahaya ini, cahaya dari lilin ini terlihat di dalam kegelapan. Seperti itu juga kita. Kita sebagai anak-anak terang, nyala kita, sinar kita, cahaya kita dapat dilihat. Lalu apa yang dapat kita perlihatkan bagi orang-orang sekitar kita? Di dalam terang kita, apa yang kita perlihatkan? Efesus pasalnya yang ke-5, Tante Putri akan bacakan buat kita di dalam Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, sekarang ketika lampu sudah dinyalakan, kita dapat melihat terangnya. Nah, dalam firman Tuhan di Pengkhotbah 11 ayat 7 berkata, terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Nah, kalau melihat terang itu menyenangkan,
seharusnya ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita melihat kita itu juga senang. Kenapa? Karena di dalam terang yang tadi kita sudah baca ayatnya bahwa terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi kita sebagai anak-anak terang, apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Saya percaya, Tante Putri percaya, kalian sebagai anak-anak terang telah melakukan kebaikan. Baik itu di tengah-tengah keluarga kalian, maupun ketika kalian di sekolah, ataupun mungkin ketika bertemu dengan orang yang kalian tidak kenal, kita juga harus menampilkan kebaikan. Nah, apa yang kita lakukan itu baik, menolong teman kita, ataupun belajar untuk berbagi, ya seperti contohnya. Bang, ini untuk kamu. Terima kasih, Dis. Seperti halnya contoh yang tadi sudah kita lihat, ada anak yang mau berbagi. Nah, demikian juga kita sedari kecil juga harus belajar bagaimana berbagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, kita lihat ada orang yang kurang beruntung, kita belajar berbagi kepada mereka kalau kita memiliki sesuatu yang lebih. Nah, melakukan apa yang baik dan juga melakukan kebenaran. Apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita katakan juga itu sesuatu yang benar. Jadi kalau kita berkata, kalau kita ngomong, katakanlah apa yang sebenarnya. Mengatakan apa yang jujur, tidak berbohong. Demikian juga kalau berkata yang benar itu bukan berkata yang salah. Ya, jadi kalau ada mungkin teman-teman kita atau mungkin juga kita pernah melakukannya, yaitu menghina teman kita atau yang sekarang dibilang bully-bully temannya. Nah, itu berkata yang tidak benar. Katakanlah apa yang baik, katakanlah apa yang menyenangkan, katakanlah apa yang benar tentang teman-teman kita. Nah, kita sedang menunjukkan sinar kita sedang menunjukkan terang kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kalau kita ini sudah punya terang dan kita memancarkan terang kita, lalu apa yang tidak boleh dilakukan sebagai anak-anak terang? Jangan sampai kita sebagai anak-anak terang justru sementara melakukan sesuatu yang tidak baik sehingga terang kita menjadi gelap. Apa itu? Yuk kita lihat sama-sama di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-2 ayatnya yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi kita sebagai anak-anak terang, ada hal yang tidak boleh kita lakukan, yaitu membenci saudara kita. Karena di situ tadi dikatakan bahwa kalau kita membenci saudara kita, maka kita sebenarnya ada di dalam kegelapan. Nah, tentunya kita tidak mau bahwa terang kita menjadi gelap. Kenapa? Karena ketika kita punya saudara atau kita punya teman, tapi kita justru saling benci, ini yang tidak boleh. Seperti contohnya, Gak mau temen lagi. kayak tadi, ya, mereka tidak mau lagi berteman, saling bermusuhan. Nah, kalau kita saling membenci, tidak saling mengasihi, maka kita seperti halnya di dalam kegelapan. Gelap itu menutupi terang kita, sehingga nyalanya menjadi mati. Kenapa? Karena tidak saling mengasihi.
kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memampukan kita untuk memaafkan kesalahan dari orang lain, sehingga kita tidak saling membenci, tapi kita saling mengasihi, sehingga kita tetap ada di dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Tentu kita semua mau menjadi anak-anak terang. Nah, satu hal yang penting yang harus kita ingat, yaitu bahwa kita adalah anak-anak terang, dan kita harus terus memancarkan terang kita. Terang kita tidak boleh padam, adik-adik. Terang kita tidak boleh mati, tapi kita harus terus bersinar, bahkan semakin terang. Nah, bagaimana supaya kita terus dapat bersinar? Bagaimana supaya kita terus dapat bercahaya? Yaitu dengan kita melekat terus dengan sumber terang itu. Siapa sumber terang kita? Siapa terang dunia kita? Siapa? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi supaya kita terus dapat bersinar, kita harus terus dekat dengan sumber terang itu. Bagaimana caranya? Dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita berdoa senantiasa, dan kita memuji nama Tuhan, itu akan membuat kita dekat dengan Tuhan Yesus. Kita terus melekat dengan Tuhan Yesus. Seperti halnya lampu. Nah, pasti kalian semua di rumah masing-masing punya lampu kan? Nah, lampu itu akan terus menyala. Kenapa? Karena dia terhubung dengan sumber energi. Dia terhubung dengan adanya kabel yang tersambung dengan sumber energi listrik, maka dia bisa menyala. Kalau kabelnya rusak, sambungannya tidak baik, maka lampu itu tidak dapat menyala, adik-adik. Nah, kalau kita mau terus bersinar, kita mau terus bercahaya, biar kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan, dengan cara kita terus membaca firman Tuhan, memuji nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, maka kita akan dekat dengan Tuhan, dan Tuhan dekat dengan kita, sehingga kita, nyala kita tidak menjadi padam. Nah, supaya juga nyala kita tidak padam, tidak hanya saja kita harus dekat dengan Tuhan, tapi jangan menutupi nyala cahaya kita dengan ketakutan, ya, dengan kekhawatiran. Ada adik-adik yang sekarang ini sedang takut. Wah, sekarang ini sedang banyak orang-orang yang takut. Kenapa? Karena ada virus yang berbahaya. Nah, tapi kita jangan sampai takut ya. Kenapa? Kalau kita takut, terus takut, memikirkan bahwa bahaya itu akan datang kepadaku, maka kita bisa jadi lemah, adik-adik. Kita bisa ketekunan kita atau kerajinan kita dalam berdoa menjadi turun. Nah, kita mungkin bisa saja menjadi tidak percaya kepada Tuhan karena saking terlalu takutnya. Tapi saya percaya, Tante Putri percaya kalian semua adalah orang-orang yang tidak takut. Amin. Ya, karena kita percaya Tuhan Yesus selalu menjaga kita, Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Nah, biarlah cahaya kita itu dapat dilihat oleh banyak orang, dan cahaya kita tidak menjadi redup. Cahaya kita terus bersinar sampai menjadi terang. Nah, puji Tuhan, biar kita minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita tetap tinggal di dalam terang Tuhan, dan kita terus dapat memancarkan terang kita buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Haleluya, puji Tuhan. Ini menjadi renungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Tante Putri akan pimpin kita semua untuk berdoa. Kita berbicara kepada Tuhan, Dia yang akan menolong kita semua. Yuk, kita berdoa bersama-sama.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur sebab kami tidak lagi tinggal di dalam kegelapan ya Tuhan, namun kami telah tinggal di dalam terang-Mu. Kami pun dapat bercahaya karena kami memperoleh terang hidup daripada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat memancarkan terang kami dengan kami berbuat baik, berkata yang baik, berkata yang jujur, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan itu dapat menyenangkan hati Tuhan dan dapat menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan, buat orang tua kami, buat saudara-saudara kami, buat orang-orang yang kami temui, kami dapat memancarkan terang Tuhan sehingga mereka juga dapat melihat Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan karuniakan kesehatan, Tuhan karuniakan kekuatan, demikian juga Tuhan lindungi, sertai mereka selalu sekalipun terbatas untuk mereka beraktivitas, namun biar kiranya Tuhan anak-anak sekolah minggu Ketapang maupun Neosoho mereka terus mau untuk mencari Tuhan dengan berdoa, memuji Tuhan dan membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur dan menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.